Halo, selamat datang kembali di Trik TV Channel. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara mencuci sepatu berbahan kanvas berwarna putih agar tidak menguning. Sebetulnya caranya tidak berbeda jauh dengan cara mencuci sepatu yang sebelumnya, tapi untuk bahan kanvas kita gunakan atau ada sedikit tambahan ya. Di awal kita bungkus bagian uppernya atau bagian atas, bagian kanvasnya tersebut dengan handuk microfiber. Ya, seperti pada contoh ini. Kenapa harus dibungkus dengan handuk microfiber? Tujuannya agar kotoran yang dari outsole atau bawah ini telapaknya itu tidak menetes ke bagian upper. Apalagi ini upper ini berbahan kanvas dan berwarna putih. Kalau sudah menetes, wah itu sulit banget. Saya pernah ngerasain itu dan akhirnya nggak bisa hilang. Apalagi kalau misalkan kotoran itu nodanya noda seperti tanah merah atau bekas aspal itu nggak bisa. Walaupun bisa bersih, tapi nggak 100% bisa kembali seperti semula. Masih ada, ya kalau diperhatiin samar-samar lah kotoran itu kelihatan. Oke, lanjut ke bagian uppernya. Bagian upper ini saya gunakan cleaner lokal merek Hypospot. Walaupun lokal, tapi kualitasnya cukup oke kok. Beneran, saya sering pakai ini untuk cuci bahan-bahan kanvas, apalagi yang kayak warna putih kayak gini. Ya, harganya bener-bener murah. Kalau nggak salah itu sekitar 50 atau 40K ya, untuk botol kecil kalau nggak salah loh ini. Kalau misalkan salah nanti kasih tahu di komentar kalau misalkan saya salah. Oh iya, untuk sikatnya itu gunakan sikat premium brush ya, atau sikat bulu kuda ya kalau kita sebut itu. Ada beberapa sikat yang dijual di pasaran, tapi kita di sini gunakan sikat yang lembut mungkin karena untuk menghasilkan busa atau eh, apa ya, untuk mengangkat kotoran itu biar lebih maksimal sih menurut saya, kalau dan nggak ngerusak si serat kainnya itu atau kanvasnya itu. Kalau misalkan kita pakai sikat kasar, pasti nanti yang ditakutin itu bisa ngerusak sepatu itu atau uppernya, karena bahan kanvas itu kan bahan benang, sedangkan sikatnya keras ya, otomatis pasti rusak. Jadi saya saranin gunakan sikat premium brush atau sikat yang terbuat dari atau materialnya dari bulu binatang seperti bulu kuda, bulu sapi, atau maaf, ada juga beberapa yang menggunakan bulu babi mungkin. Jadi teman-teman bisa gunakan itu ya. Untuk handuk microfiber kalau bisa sih teman-teman itu gunakan 2 ya minimal untuk outsole dan upper.
dan kalau misalkan anduknya juga sudah basah karena sudah banyak menyerap busa atau cairan, baiknya diganti. Dan untuk bagian dalam atau insole, nah ini saya ngebuat sendiri. Ini sikat gigi biasa, tapi sikat gigi ini saya sudah panasin dengan korek atau lilin, kemudian saya bengkokkan. Nah ini cukup ampuh sih kalau menurut saya dan praktis dan lebih murah ya. Kalau misalkan nggak punya sikat insole yang besar dan teman-teman cuma ada sikat gigi, nah jadi bisa gunakan sikat gigi. Sikat gigi yang saya gunakan ini ya pokoknya teman-teman bisa carilah di toko-toko yang ada atau warung-warung lah. Cuman bedanya sikat gigi itu saya bengkokin biar bisa ngejangkau bagian-bagian yang sulit. Nah seperti ini. Dan sikat insole ini saya jamin nggak ada di tempat manapun. Ini asli handmade, buatan sendiri. Nah, setelah teman-teman selesai mencuci, diusahakan jangan langsung dikeringkan. Kalau bisa teman-teman bilas dulu. Bilasnya gimana caranya? Nah, ini air yang tadi kita pakai, yang pertama kita gunakan itu kita ganti dengan air yang baru, kita bersihkan. Nah, di sini prosesnya yang paling penting sebetulnya. Pada saat kita selesai cuci itu pasti sisa-sisa cleaner masih ada di sepatu itu tapi nggak terlihat. Nah, setelah kita gosok seperti ini, nah lihat dia pasti akan keluar. Nah disitulah eh, yang menyebabkan biasanya sepatu itu menguning. Nah jadi harus kita bilas. Ngebilasnya caranya gimana? Caranya seperti ini. Jadi cukup teman-teman sikat, teman-teman celupin di air, kemudian teman-teman gosok seperti ini, biasanya busanya akan keluar. Prosesnya berapa kali sampai busanya itu hilang, dan kalau sudah hilang baru teman-teman boleh keringkan. Terkadang cara ini cukup ampuh ya untuk membuat sepatu itu tidak menguning setelah pencucian. Yang saya alami sih seperti itu. Tapi kalau misalkan masih menguning juga, nah nanti ada tahap berikutnya. Ini tahap pertama sih. Tahap pertama. Nah, ini sudah selesai ya. Sudah nggak ada busa lagi. Jadi teman-teman bisa langsung masukin ke tempat pengering sepatu. Kalau bisa sih untuk pengeringannya itu gunakan kipas angin aja ya. Nggak usah dijemur atau nggak perlu dijemur. Ya, biarkan kering seperti ini. Walaupun agak lama tapi lebih maksimal. Nah, ini setelah selesai pengeringan sepatu ini sebetulnya ini agak menguning cuma karena di gambarnya aja sih ini agak menguning sepatunya, cuma nggak begitu jelas ya, dan ada noda-noda atau sisa-sisa bekas pencucian. Air matang ya, air matang dicampur dengan ya cairan nyeloweng ini. Takarannya sih nggak usah terlalu banyak ya, sedikit aja kita campur di air 1:1 mungkin. Kalau kita aduk dan kita olesi di sepatu agar sepatu ini basah oleh cairan tersebut. Kemudian kita sediakan tisu toilet. Kalau tisu biasa itu nggak bisa ya, kecuali tisu toilet. Karena tisu toilet seratnya itu berbeda dengan tisu yang biasa kita gunakan. Misalkan tisu makan atau ya tisu basah gitu nggak bisa. Nah,
tisunya kita basahi dulu dengan cairan tadi, kemudian kita tempel di sepatu. Nah, ada 2 kali proses sebetulnya. Di sini baru tisu yang tadi kita basahi, kita tempel di sepatu. Yang satu lagi bagian depannya saya basahi dulu, kemudian saya tempel. Oh ya, tisunya dilipat 2 ya, di 2 bagian tadi. Kita lipat biar lebih tebal. Nah, seperti ini. Dan kemudian kita tempel tisu yang kering. Kita lipat dulu. Nah, tidak usah dibasahi, biar tisu itu basah oleh tisu yang sebelumnya. Jadi ditumpuk ya, tumpuk 2. Nah, seperti ini. Oke, sudah selesai. Nah, seperti ini. Tisunya ini sudah menutup rata bagian sepatu. Oke, saatnya kita keringkan, tapi jangan di depan kipas angin. Taruh saja selama 24 jam atau 1 hari 1 malam di tempat yang kering. Oke. Ini sudah 1 kali 24 jam ya. Ini udah take berikutnya, udah sehari kemudian. Nah, ini sudah kering tisunya, bisa kita angkat. Oke, kita buka pelan-pelan. Jadi tisu itu berguna untuk menyerap bagian-bagian atau sisa-sisa residu atau cleaner atau deterjen yang ada di serat kain. Kalau misalkan teman-teman mau coba pakai air biasa juga bisa sih, bisa aja. Tapi kalau saya punya cairan khusus yang saya gunakan. Kalau misalkan teman-teman mau tanya atau mau beli, teman-teman bisa hubungi di kontak saya. Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya bisa tinggalkan di kolom komentar, dan ingin ya memberikan kritik atau sarannya juga bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa follow di IG saya, nanti teman-teman bisa inbox. IG-nya itu di @dirjaini86. Oke, sampai jumpa kembali di tips-tips berikutnya.